Pemilihan model tunik yang tepat membuat tampilan Ukti secara menyeluruh menjadi eye-catching. Fashion Stylist. Hai Ukti, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Tema kali ini membuat pola tunik. Dalam dunia fashion, banyak sekali model tunik. Ada berbagai macam cuttingan dan juga variasi. Nah, tunik bisa jadi salah satu item fashion pilihan kamu loh, karena memberikan kesan lebih feminim dan juga anggun. Untuk perpaduannya, Ukti bisa pakai tunik dengan celana dan juga rok. Nah, kali ini aku akan membuat tunik dengan cuttingan yang sederhana. Tunik bisa Ukti pakai di acara yang casual dan semi-formal. Tunik yang akan aku buat seperti ini. Nah, sebelum kita membuat pola tunik ini, kita ukur tubuh dulu yuk. Untuk membuat tunik seperti ini, ukuran yang kita perlukan, pertama Ukti ambil ukuran panjang tuniknya. Untuk panjang tuniknya itu sesuai selera ya. Aku rekomendasiin untuk panjang tunik sekitar di lutut. (87). Lalu kita ukur panjang bahunya. Di sini panjangnya 12, lalu kepanjang lengannya 55. Untuk lingkar lengannya, (44). Lalu untuk lingkar lengan bawah 24. Nah, ukuran selanjutnya adalah lingkar dada, lingkar pinggang, dan lingkar panggul. Karena panjang tunik sudah melebihi batas upper body. (94), 74, 98. Lalu ke ukuran panjang baju di sebelah sampingnya. Karena cuttingan tunik ini kan mengoval, jadi sebelah sisi bajunya lebih pendek. Kita ukurnya dari bahu sampai panjang sisi bagian bawahnya. Temu 80 cm. Nah, kita udah ada ukuran, saatnya kita untuk membuat pola kecil. Yuk ikutin aku untuk membuat pola kecilnya. Fungsi untuk pola kecil adalah memudahkan kita ketika aplikasi ke pola besar. Untuk membuat pola kecil, Ukti butuh 2 penggaris pola kecilnya. 1 penggaris panggul dan 1 penggaris siku. Aku buat polanya dulu ya, Ukti. Nah, karena model tunik itu melebihi upper body, maka Ukti juga membuat pola bawah. Nah, ini dia bentuk polanya. Untuk pola bagian depan ada 2 pola, yaitu pola baju atas dan pola baju bawah. Untuk pola belakangnya juga sama, ada
ada pola baju atas dan juga pola baju bawah. Lalu ada pola lengan. Nah, untuk kerahnya adalah kerah Shanghai. Jadi, Ukti tinggal menghitung ukuran dari pola besar nanti yang udah jadi. Untuk bentuknya seperti ini ya. Nah, ini dia bentuk kerahnya. Aku udah selesai membuat pola kecil, saatnya untuk pengaplikasian ke pola besar. Untuk membuat pola besar, Ukti butuh kertas pola dan penggaris pola. Sebelum kita buat ke pola besar, aku mau beresin mejanya dulu ya, supaya nanti mempermudah dalam membuat pola besarnya. Kertas polanya, Ukti bisa pilih kertas pola coklat. Nah, aku mau buat pola bagian depannya dulu ya, Ukti. Aku udah selesai buat polanya, saatnya kita gunting. Ini dia pola depannya. Untuk make sure, aku akan tempel ke manekin ya. Nah, untuk bagian lengkungan ini adalah bagian leher. Lalu ini bagian depannya. Kita tempelkan di sini sampai batasnya. Ketika hitungan Ukti benar, maka polanya akan sesuai dengan tubuh manekin. Selanjutnya, aku akan buat pola belakangnya. Aku akan buat pola bagian belakangnya. Aku udah selesai buat pola bagian belakang, saatnya kita untuk gunting polanya. Ini dia pola belakangnya. Untuk make sure, aku akan tempel ke manekin ya. Aku akan balik dulu manekinnya. Nah, untuk bagian lengkungan ini adalah leher belakang. Jadi Ukti tempelkan seperti ini. Untuk lengkungan ini adalah bagian lengan. Kita tempelkan. Nah, ketika hitungan Ukti benar, maka polanya akan sesuai dengan manekin. Selanjutnya, aku akan buat pola lengannya. Aku akan buat pola lengan. Aku akan gunting polanya. Ini dia pola lengannya. Untuk make sure, aku akan coba ke manekin ya. Nah, untuk lengkungan ini adalah pola lengan bagian depan. Jadi, Ukti pakainya akan seperti ini. Nah, ketika hitungan Ukti benar, maka akan sesuai dengan tubuh manekin. Selanjutnya, aku akan buat pola kerah Shanghai-nya. Aku akan gambar pola kerahnya. Setelah buat polanya, aku akan gunting.
Nah, ini dia pola kerahnya. Untuk make sure, aku akan kemanakin ya. Nah, seperti ini. Ketika hitungan ukti benar, maka polanya akan sesuai dengan manekin. Setelah selesai membuat pola, saatnya untuk pengaplikasian ke kain. Ini dia contoh kainnya. Untuk karakteristik kain ketika membuat tunik, Ukti pilih bahan kain yang halus, lembut, dingin, dan lentur. Nah, untuk ukuran kain ketika membuat tunik, ada di ukuran dengan lebar 1,5 meter kali panjangnya 2,5 sampai 3 meter. Sekarang, aku akan ambil pola bagian depannya dulu ya. Ini dia polanya. Nah, karena bagian depan tunik menggunakan kancing, maka ketika Ukti meletakkan pola di kain, beri 4 cm dari pinggiran kain untuk tempat kancingnya. Setelah itu, Ukti bisa kasih kampuh di kainnya. Nah, untuk kampuhnya, aku akan samaratakan 1 cm di setiap sisinya. Selesai memberi kampuh, Ukti bisa rader kainnya. Ketika merader kain, Ukti butuh 2 alat, raderan dan juga kertas karbon. Karena kain ini berwarna terang, maka aku akan pilih kertas karbonnya yang berwarna gelap. Nah, untuk merader, Ukti letakkan kertas karbon di bawah kertas pola, lalu mulai merader mengikuti garis polanya. Selesai merader. Sekarang, Ukti bisa gunting kainnya. Untuk menggunting kainnya, Ukti gunting di batas kampuh tadi ya. Aku udah selesai menggunting kain, kertas polanya bisa dilepas. Selanjutnya, aku akan menggunting pola bagian belakang. Ini dia polanya. Nah, karena bagian belakang tunik tidak ada jahitan, maka Ukti letakkan batas pinggir ini di lipatan kain. Nah, setelah itu, Ukti bisa mulai kasih kampuh. Untuk kampuhnya, aku samaratakan 1 cm di setiap sisinya. Setelah selesai memberi kampuh, saatnya Ukti untuk merader kainnya. Untuk merader, letakkan kertas karbon di bawah kertas polanya. Lalu, Ukti bisa mulai merader mengikuti garis polanya. Setelah selesai merader, Ukti bisa gunting kainnya. Aku gunting kainnya ya. Selesai menggunting kain, Ukti bisa ambil kertas polanya. Selanjutnya, aku akan potong bagian lengannya. Ini dia pola lengannya. Ukti bisa tempel polanya ke kain. Untuk bagian lengan, tidak perlu di lipatan kain. Yang penting di 2 lembar kain ya. Lalu, Ukti beri kampuh di setiap sisinya. Aku samaratakan kampuhnya 1 cm. Aku udah selesai memberi kampuh, saatnya Ukti untuk merader kainnya.
Letakkan kertas karbon di bawah kertas polanya. Lalu, Ukti mulai merader mengikuti garis pola. Selesai merader. Saatnya Ukti untuk menggunting kainnya. Selesai menggunting kain, Ukti bisa lepas kertas polanya. Selanjutnya, aku akan membuat bagian kerahnya. Ini dia pola kerahnya. Untuk bagian kerah, Ukti letakkan di lipatan kain. Dan Ukti buat kerahnya sebanyak 2 lapis. Ukti beri kampu 1 cm di setiap sisinya ya. Setelah selesai memberi kampu, saatnya Ukti untuk merader. Letakkan kertas karbon di bawah kertas pola lehernya. Lalu Ukti merader sesuai dengan garis polanya. Aku udah selesai merader. Saatnya untuk menggunting kainnya. Gunting mengikuti batas kampuan tadi ya, Ukti. Setelah menggunting kain, Ukti bisa ambil kertas polanya. Itu tadi tutorial membuat pola tunik yang sesuai dengan bentuk tubuh. Untuk memilih tunik, Ukti perhatikan cuttingan dari variasi kerah, variasi lengan, variasi samping, dan juga variasi bawah baju. Ketika memilih model tunik, sesuaikan dengan body shape dan tinggi badan kamu ya Ukti. Karena pemilihan model tunik yang tepat membuat tampilan Ukti secara menyeluruh menjadi eye-catching. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Wassalamualaikum!